Oke ya. Udah kelihatan ya ini tempat Anda. Jadi kita ke routing ya, tapi nanti Anda kalau kemarin full menggunakan apa itu CMD ya, terminal. Dan nanti kita coba yang hari ini Anda coba pakai Winbox ya, pakai Winbox, pakai software ya. Jadi nanti Anda perlu install Winbox ya. Itu Anda bisa install ya di mikrotik.com. Mikrotik ya. Di mikrotik.com /download ya. Ini ya, ini ada Winbox di sini ya. Ini ada Winbox, nanti Anda download ya. Atau mungkin cari ini yang versi 331. Kalau misalkan nanti waktu masuk tidak bisa ya, bisa cari Winbox yang versi lama ya. Bisa cari Winbox yang versi lama ya. Ini kayak ini versi 327 ya, gitu. Nah, Winbox itu bagaimana? Winbox ini software yang dibuat oleh Mikrotik ya. Dengan ini nanti kita bisa melakukan konfigurasi berbasis GUI ya, atau GUI ya. Jadi ada tampilannya, ada interface-nya ya. Terus apa? Yang perlu disiapkan apa? Kemarin kan Anda sudah harus menginstal UBAC adapter ya, UBAC adapter. Terus nanti di konfigurasinya atau di topologinya ya, itu ditambahkan ini cloud ya. Tambahkan cloud ya. Tapi sebelum ke praktek, mungkin saya sampaikan dulu sedikit ya tentang routing lagi ya yang dinamis ya. Ini dari buku Jaringan Komputer ya. Anda bisa download sendiri ya ini ya nanti bukunya ya. Judulnya Jaringan Komputer ya, pengarangnya Pak Doto ya dari Pens ya. Ini bisa jadi bisa Anda jadikan referensi. Nah, saya ke routing ya. Jadi kalau kemarin ya ada dua ya, statik ya, ini statik sama dinamik ya. Kalau statik seperti apa? Routingnya dibangun berdasarkan definisi dari admin ya, dari network administratornya ya. Jadi manual ya. Kalau ada perubahan ya, itu nanti ya berarti harus merubah semua ya. Harus merubah semua ya. Kalau dinamis bedanya bagaimana? Kalau dinamis pakai algoritma gitu ya, yang mikir routernya intinya gitu. Bentar ya, saya ini coba dikecilkan. Biar bisa 2 window ya. Nah, gini ya. Jadi routing ya. Routing ada 2 ya. Statis ya. Ada dinamis ya. Nah, kalau statis gimana? Yang mendefinisikan adalah network administratornya. Nah, jadi misalkan ada topologi kayak gini ya. Ada 3 router misalkan. Router A, router B, router C ya. Kalau statis ya berarti misalkan ada admin ya. Admin ini
dia harus mengkonfigurasi satu-satu ke sini, 1, 2, 3. Ya, semua harus dikonfigurasi ya manual ya. Ya, misalkan dikonfigurasi ya sudah selesai, misalkan ini host A, host 1 ya, 2, 3. Setelah dikonfigurasi sudah bisa saling berkomunikasi semuanya ya. Misalkan suatu saat di router B ya, misalkan router B ada perubahan, maka nanti adminnya harus ke sini lagi ya. Selain B ya A juga diubah ya. Di B dia ada perubahan gitu ya, harus tahu juga konfigurasi di A seperti apa, di C seperti apa ya. Kalau berubah satu, ininya harus menyesuaikan ya. Tapi kalau dinamis bagaimana ya? Kalau dinamis itu yang mikir routernya ya, yang mikir routernya dia bisa menentukan misalkan melakukan routing misalkan dari PC1 ke PC3 ya, dia bisa menentukan jalurnya secara otomatis ya, tergantung protokolnya atau algoritma apa ya, atau routing protokol dinamis apa yang digunakan ya. Nanti ada ini ya, ada tiga kategori besar ya yang dinamis ini ya. Ada distance vector ya, ada link state ya, ada hybrid. Kalau distance vector seperti apa ya, berdasarkan kalau algoritmanya ini ya, distance vector ini ya menggunakan algoritma Bellman-Ford ya, di mana tiap router pada jaringan memiliki informasi jalur mana yang terpendek ya untuk menghubungi segmen-segmen berikutnya ya. Nah, jadi kalau yang dinamis seperti apa ya, misalkan ada 2 router, kita aja yang lebih sederhana ya, atau 3 juga lah boleh ya. Nah ini di sini ya, kalau dinamis ya, masing-masing router kan punya routing tabel ya. Nah, routing tabel itu apa ya, semacam mungkin kayak kalau kita ilustrasikan semacam database peta gitu ya, peta jalur misalkan dari A, atau mungkin kalau ada lebih kompleks lah ya. Nah, misalkan gini ya. Nah, misalkan gini. Nah, misalkan A, B, C, D. Nah, ini semuanya misalkan saling terhubung. Nah, nanti di router A punya tabel routing sendiri, router B punya tabel routing sendiri yang berbeda-beda ya awalnya. C punya sendiri ya. Kemudian D punya sendiri ya. Terus nanti semuanya akan mengupdate dari tetangganya ya. Itu ya. Terus itu yang distance vector adalah menggunakan algoritma Bellman-Ford, dia punya informasi jalur mana yang terpendek ya. Misalkan di sini ada bobot-bobotnya ya. Mungkin untuk ilustrasi. Misalkan ya dari A ke B itu 10, 15 jaraknya ya, katakan kayak gitu ya. Misalkan ini 2, ini 2 itu ya. Ini 20 misalkan ya. Nah, nanti akan misalkan A mau ke D ya, akan dihitung ya. A mau ke D akan dihitung, misalkan jalurnya A ke B ke D itu berapa ya, misalkan A ilustrasinya ya ini ya, ke C ya, ke D itu berapa. Nah, nanti jalur yang terpendek itu biasanya yang lebih dipilih ya, kayak gitu ya. Sambil melihat hub-nya juga ya. Ya, hub-nya itu
lompat berapa jaringan dari sumber ke tujuannya kayak gitu ya. Nah, nanti setiap saat ya ada waktunya ya, ada waktunya tertentu. Saya gak lupa update-nya setiap berapa second gitu ya. Kalau nggak salah 16 atau 16 second atau 16 millisecond gitu ya kalau nggak salah ya. Setiap atau 16 second ya. Itu routing tabelnya update ya. Mikrotik A punya routing tabel ya. Mikrotik B atau router B punya routing tabel. D punya routing tabel juga ya. Nah, nanti ini kan. Nah, nanti setiap saat dia akan mengupdate dari tetangganya. A, update B, C, D ya gitu ya. Dan yang lain juga gitu, yang saling mengupdate. Sampai nanti suatu saat semuanya ya router A, B, C, D itu punya informasi yang sama, punya tabel routing yang sama. Nah, itu kalau semuanya sudah sinkron itu namanya ini konvergen ya, konvergen. Itu posisi saat semua router mungkin punya informasi yang sama, punya routing tabel yang sama, punya database routing tabelnya ya yang sama ya begitu. Nah, kita kira itu untuk ilustrasinya ya. Jadi yang desain vektor yang pertama di dinamis ya. Contohnya nanti RIP ya. Nanti mungkin Anda bisa coba ya RIP ya. Di modul ya. Nah, ini ya. Nanti Anda bisa latihan ya menggunakan routing RIP ya. Menggunakan routing RIP. Terus tadi selain distance vector ya, itu dia menggunakan prinsip distance vector kalau RIP ya. Terus ada lagi yang link state ya. Link state ya, link state. Kalau link state bagaimana? Menggunakan teknik link state itu yang bagaimana? Tiap router akan mengolek ya informasi tentang interface, bandwidth, round trip dan sebagainya. Jadi ada selain tabel ini tadi ya, dia punya metrik gitu ya, punya metrik informasi interface-nya, bandwidth-nya, round trip-nya ya, round trip misalkan dari A ke B kembali lagi ke A gitu ya, ke round trip itu ya. Itu nanti semua dihitung ya. Mau dihitung sama juga ya antar router nanti akan saling bertukar informasi, nilai yang efisien diambil sebagai jalurnya nanti yang digunakan ya. Nah, informasi state itu dinamakan LSA ya, link state advertisement ya. Algoritmanya apa yang digunakan di prinsip link state ini? Menggunakan ini ya, SPF. Shortest path first ya. Yang paling pendek, yang paling efisien ya, paling efisien gitu ya. Dibanding-bandingkan lewat misalkan tadi kayak kembali lagi ke sini tadi ya, mau dari A ke D ya, itu enaknya lewat mana atau dihitung ya. Kalau algoritmanya bukan enaknya lewat mana, tapi maksudnya gini, dihitung ya, mana yang paling efisien gitu ya. Dari sisi bandwidth, mungkin dari sisi interface, dari round trip-nya, ya, dan seterusnya. Ya. Kayak gitu. Nah, kalau yang menggunakan prinsip link state ini, itu nanti algoritmanya atau protokolnya itu adalah OSPF. Ya. Open Shortest Path First. Ya. Ya, itu ya untuk yang dinamis ya. Nah, ini gambarannya ya. Misalkan dari A, A, B, C, D, E ada metriknya ya. Jadi dia bikin database ini ya, misalkan kayak ini A ke B itu bobotnya 2 misalkan, A ke C bobotnya 1 ya. B ke A bobotnya 2, B ke D bobotnya 4. Nah, ini router-router tetangganya gitu ya. Dia awalnya dia nanti kayak gitu, bertahap gitu ya, bertahap
dia awalnya punya informasi router tetangganya dulu, tetangganya terdekat, nanti semuanya kan saling mengupdate sampai suatu saat nanti punya informasi yang lengkap, konvergen tadi, ya, kayak gitu, ya. Terus satu lagi, ya, itu hybrid, ya, satu lagi itu hybrid. Kalau hybrid bagaimana ya gabungan antara distance vector sama link state? Contohnya apa? Contohnya EIGRP, ya, protokolnya, ya. Kemudian ini RIP, ya. Oh sorry, ini ya 30 detik ya, ada di sini, ya. Bukan 16 tadi ya, tapi 30 detik ya. Yang 16 ini maksudnya, ya, hope-nya, ya, yang saya ingat-ingat sampai ini ya. 15 ya, maksimal. Kalau RIP itu desain vektor tadi prinsipnya menghitung hop count, ya, sebagai routing metriknya, ya. Hop itu gimana? Hop count itu gimana? Kayak lompat jaringan gitu ya. Jadi kalau dia masih dalam satu jaringan berarti enggak lompat jaringan, ya. Saya kasih ilustrasi ya. Misalkan kayak gini. Kita bicara RIP ya. Misalkan kayak ginilah ya. Ya, misalkan ini A, B, C, D, E. Ya. Kalau hop itu gimana? Artinya dia pindah jaringan, ya, pindah jaringan. Ya. Misalkan kayak gini, A mau ke E gitu ya. Dia pindah berapa hop? Misalkan menggunakan jalur yang ini ya, yang luar ini ya. Nah, kalau A ke B ini masih satu jaringan, ini belum dihitung satu hop count ya. Belum satu hop ya. Nah, baru kalau yang ini A ke BC ini satu ya, ini dua ya. Kayak gitu. Pindahnya jaringan yang berbeda itu berapa kali kayak gitu. Yang RIP itu kayak gitu nanti. Dia punya maksimal 15 hop ya. Jadi kira-kira kayak ya pindah jaringan 15 kali kayak gitu ya. Terus database routingnya tadi diupdate setiap 30 detik ini ya. Jadi punya tiga versi ya. V1, V2 sama NG ya. Jadi karena RIP ini ada keterbatasan hop ini tadi di mana ini tadi 15 ya. Maka kalau mungkin kalau skopnya besar ya, skop jaringannya besar mungkin level backbone gitu ya, yang sudah regional antar benua gitu mungkin nggak cocok ya, karena ada keterbatasan hop count tadi ya. Dipakai protokol yang lain ya. Jadi mungkin kalau RIP skalanya bisa cocok digunakan untuk skala yang lebih kecil ya, kayak gitu. Oke ya. Bedanya apa? Versi 1 itu kelas full. Halo, 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 ya. Ya, Pak. Putus ya tadi ya. Ya, Pak. Oke, ini sudah connect lagi. Saya lanjut ya. Tadi sampai sini ya. RIP ada V1, V2 sama NG ya. V1 itu kelas full ya, tidak menggunakan subnet ya. Terus tidak mendukung VLSM ya. Kalau yang versi 2 itu hadir mulai 94 ya, tahun 94 dia classless ya. Terus yang terbaru itu NG ya. Yang untuk V6, IP V6.
Terus selanjutnya yang OSPF ya, itu adalah yang tadi link state ya, open sorted fast first ya. Ada cost-nya tadi ya, dihitung cost-nya ya, metriknya dari banyak faktor tadi ya, ada bandwidth, ada interface ya, ada round trip time-nya, round trip cost-nya kayak gitu. Dia merupakan kategori IGP ya, Interior Gateway Protocol ya. Jadi kalau tadi sebelum ini ya ada penjelasan tentang HS number ya. Jadi AS itu ya, saya ke sini dulu aja ya. Bagian dari jaringan ya. Jadi AS itu autonomous system ya, biasanya dimiliki oleh organisasi jaringan ya. Nah, nanti masing-masing ini punya nomor AS ya. Bisa dikonekkan baik inter ya, yang di dalam AS yang sama atau AS yang berbeda. Kalau yang dalam AS yang sama kayak gini ya, gambar yang ini itu nanti dia pakai yang tadi interior gateway protocol ya. Tapi kalau sudah antar AS itu nanti algoritmanya atau protokolnya pakai yang EGP exterior ya. Nah, kayak RIP, kayak OSPF itu termasuk IGP ya, interior gateway ya. Nih, berarti skopnya dalam AS number yang sama ya. Nah, tadi yang IGP ya, interior contohnya OSPF sama RIP ya. Kalau yang EGP ya, bukan emang gue pikirin ya ini, tapi exterior gateway protocol. Nah, ini contohnya protokolnya nanti ini, border gateway protocol BGP ya. Di RIP ya, terus yang OSPF itu dikatakan di sini yang paling banyak digunakan ya. Karena kenapa? Mungkin salah satunya tidak ada keterbatasan tadi. Dia kan menghitung metrik ya. Kalau RIP tadi masih ada keterbatasan hop count tadi ya. Itu ya. Jadi state ya, link state ya. Jadi kayak tahapan-tahapan gitu ya. Tahapan-tahapan gitu. Ada kirim hello package ya gitu ya. Untuk mengetes router tetangganya kayak gitu ya. Ada tahap state-nya, ada tahapan-tahapannya kalau SPF itu. Nah, kayak gitu ya. Terus ada lagi yang EGP tadi ya, border gateway. Ini diterapkan dalam AS number yang berbeda ya. Gitu, mungkin ini untuk sedikit tentang konsepnya ya. Sedikit tentang konsepnya. Nanti Anda bisa baca ya, bisa download buku ini ya, jaringan komputer ya. Yang sudah saya infokan dulu di awal ya. Jaringan komputer, pengarangnya ini Pak Dotok ya. Anda bisa download ya, di internet ada ya. Oke, ada pertanyaan dulu mungkin sampai sini? Silakan. Halo, ada pertanyaan tidak? Belum, Pak. Belum ya. Oke, kalau enggak kita coba yang ini ya nanti ya. Saya contohkan yang ini ya. Di GNS-nya ya. Jadi Anda nanti bikin topologinya ya. Disesuaikan modul aja ya untuk latihan ya. Ada 2 mikrotik ya, terus 2 PC ya. Nah, terus nanti ada tambahnya. Nah, kemarin kayak gini ya, ada tambahnya lagi switch ya. Sama cloud ya.
sama cloud ya. Nah, gini. Nah, terus nanti menghubungkannya sesuai ini ya, menghubungkannya sesuai saya tulis ya. Sesuai request sesuai interface yang ada di sini ya, ETH2, ETH1 ya, jangan keliru ya. Yang antar router itu ETH2 ya. Berarti kalau ETH2 nanti Anda koneknya gini ya. Nah, ini ya. Berarti Ethernet 1 ya kalau ini ETH2 ya. Ini lawannya juga ETH2. Terus yang ke PC itu ETH1. Berarti kalau di sini Ethernet 0 ya. Juga gitu. Ya. Terus ada juga yang ke switch ya. Ke switch ya. Ether 3-nya nanti masuk ke cloud ya. Masuk ke cloud. Jadi gini ya. Nah, ini nanti konekkan ke kemarin Pak kan bikin loopback adapter ya. Konekkan ke Ethernet yang dipakai ya. Kalau jadi di sini ya. Nah, ini di network ya, Ethernet ya, change adapter option ya. Kemarin kan Anda install ya, misalkan namanya enggak Ethernet, di rename aja ya, di rename aja misalkan Ethernet 2, Ethernet 3 dan seterusnya ya. Nah, nanti itu yang Anda konekkan ya. Misalkan kayak gini. Saya ada 2 ya, Ethernet 2 sama Ethernet 4. Saya koneksinya ke Ethernet 4 misalkan ya. Jadi nanti di GNS-nya ya, misalkan konekkan dari switch ini diklik ya di sini ya pilih yang Ethernet 4. Kalau di tempat saya ya, kalau di tempat Anda sesuaikan nanti. Ya. Internetnya berapa ya, aku disesuaikan ya. Terus nanti ini di apa itu dikasih IP ya. Ini dikasih IP. Nanti waktu play jangan lupa ya, ini di mikrotiknya di apa itu di reset dulu ya, di reset konfigurasi dulu ya, di dua-duanya ya, di reset konfigurasi dulu ya. Terus nanti cloud-nya ya, tadi ngonekannya ke Ethernet yang benar ya, ini sesuaikan di tempat Anda ya. Kalau di tempat saya tadi ada Ether 2, ada Ether 4 ya. Saya pakai yang Ether 4 aja ya. Pokoknya yang KM Test loopback adapter ya. Microsoft KM Test loopback adapter. Misalkan ada 2, mungkin hapus saja, gunakan salah satu ya. Terus nanti dikasih IP ya. Dikasih IP. Ya, IP-nya yang satu subnet ya dengan mikrotiknya. Nah, itu biasanya IP default-nya kan mikrotik ini ya, 192.168.881 ya. Anda bisa pakai IP yang lain, 124 ya, 882 misalkan, 8810 misalkan kayak gitu. Itu ya, terus nanti ngaksesnya menggunakan Winvoke ini. Ya. Menggunakan software Winvoke ini. Ya. Sampai nanti muncul ya. Beli alamat dulu nanti ya, beri alamat dulu di interface ininya ya. Apa mikrotiknya ya.
Kita tunggu dulu ya. Min kosong ya. Ya, kalau sudah nanti lakukan kayak kemarin ya, sistem reset configuration ya. Kemudian no default dengan yes ya. Biar dia puting dulu ya, ini juga sama. Sistem reset no default sama dengan yes ya. Kemudian nanti restart lagi ya. Terus nanti kalau sudah ya dicoba di ininya ya. Nah, nanti kayak gini ya. Nanti kalau kita refresh di Winbox ya akan muncul ya mikrotiknya tadi. Bentar ya. Nanti muncul lagi kayak tadi ya. Karena masih restart ya. Nanti kalau sudah muncul kita refresh di sini, nanti bisa keluar mikrotiknya. Ya. Terus nanti Anda konfigurasinya bisa lewat Winbox ini. Ya, nggak perlu lewat konsol lagi. Terus setelah nanti connect ya, setelah connect nanti apa itu Anda bisa kasih IP ya sesuai topologi yang diminta ya. Jadi kalau di sini misalkan router mikrotik 1 ya, berarti header satunya IP-nya 11 ya, ini 11. Header 2-nya IP-nya adalah networknya ini 21 ya, 21. Untuk ini berarti kalau ini 10 ya, 20 nanti Anda bisa sesuaikan ya ini ya IP di di cloud-nya ya. Bisa pakai 1 ya. Atau 2 ya, atau 2. Atau kalau nggak pakai IP bisa menggunakan MAC Winbox ya. Kalau MAC Winbox itu berarti connect-nya ke mikrotik menggunakan MAC address ya. Sambil kita tunggu dulu ya. Agak lama ya, bentar ya. Ada pertanyaan mungkin sambil menunggu, silakan. Kemarin ada problem mungkin saat praktek? Yang manual? Nah, ini sudah. Ya. Yang satu sudah.
Ini kita coba refresh lagi. Nah, ini muncul ini ya. Ini kalau di refresh muncul kayak gini ya, satu ya, masih satu ya. Nah, nanti Anda karena ini IP-nya masih kosong, belum di set ya, kita pakai ini. Diklik yang ini, MAC address. Nanti connect-nya ke MAC address ini. Ya. Nah, nanti connect ya. Kuncinya admin, passwordnya kosong ya. Nah, ini kalau kita sudah bisa masuk ini ya, berarti itu kita bisa mengkonfigurasi router yang ini mikrotik 1 ya, tadi ya yang sudah aktif yang 1 ya. Terus apa? Kita bisa kasih IP ya. Jadi misalkan gini ya, ini saya juga masuk yang ini juga lah ya. Nah, misalkan gini, saya IP address print ya. Nah, ini kan belum ada ya. Anda kan konfigurasinya bisa manual ya, lewat sini bisa, atau sekarang Anda sudah bisa lewat sini ya, lewat Winbox ya. Jadi nanti kalau IP ya itu di IP address ya. IP address terus ditambahkan plus kayak gini ya. Terusnya adalah sekarang kita mengatur ether 1 ya. 192.168.1.1 ya, /24. Ethernya ether 1 ya. Ini subnetnya jangan lupa ya, terus di apply ya, terus oke. Nah, ini sudah ada satu. Nanti kalau kita print lagi di sini, nah sudah muncul ya. Nah, ini ya. Gitu ya. Terus tinggal nambahkan yang kedua ya. 92.168.2.1/24 ethernya ether 2. Nah, di sini kelihatan ya. Kita print di sini lewat konsol ya sama ya. Nah, gitu ya. Jadi ini sudah nggak pakai manual lagi ya. Tapi kita pakai Winbox ini ya gitu. Ya, begitu seterusnya ya. Ya. Nanti Anda lanjutkan ya untuk konfigurasi yang ini router 1, router 2, terus PC-nya ya sampai nanti mungkin coba di ping ya, setelah dikonfigurasi di ping dulu ya. PC-nya dikonfigurasi kayak gini ya. Terus di ping ya. Terus nanti apa itu lakukan routing ya. Lakukan routing tapi lewat Winbox. Ya, di IP root, nanti di IP root ya. Menunya di IP root. Nanti awalnya kayak gini ya, misalkan untuk yang mikrotik 1, ini mikrotik 2 ya. Terus nanti Anda tambahkan ya. Routing kalau router 1 itu harus semua routing kemana ya. Berarti kalau router 1 ya, dia sudah connect ke jaringan 10 sama 20. Dia belum connect ke jaringan 30 ya, berarti harus nanti melakukan routing ke 30. Kalau router 2 sama kayak yang kemarin ya, yang sudah connect ke router 2 ke network 20 sama 30 belum connect ke 1 ya, berarti nanti merouting ke 10. Caranya gimana? Tadi lewat menu IP route ya. Route ini ya, terus nanti klik tanda plus ya, destination address-nya mana, gateway-nya ya. Ini sudah ada contohnya. Nanti sampai semuanya harus bisa ping ya. Nah, terus satu lagi nanti Anda coba yang dinamis, yang pakai RIP ya. Routing statusnya dihapus ya. Terus nanti Anda buka menu RIP ya, RIP diikuti aja ya sesuai dengan modul ya. Nah, nanti kira-kira hasilnya kayak gini ya. Kalau yang statis itu statusnya kayak gini ya.
DAC itu Dynamic Active Connect ya, yang connect secara langsung. Nanti kalau sudah ditambahkan routing statis ada statusnya AS ini, aktif statis ya. Tapi kalau nanti Anda routing statis ya ini ya, ini nanti dihapus ya untuk yang latihan kedua. Pakai routing RIP itu nanti statusnya adalah DAR ya, RIP ya, Dynamic Active RIP. Nah, ini Anda kalau implementasinya bagaimana? Anda tinggal masukkan networknya tetangganya aja ya. Ya, kayak gitu. Ya. Masukkan network tetangganya aja atau yang connect langsung ya, connect langsung di MikroTik 1 itu networknya berapa, terus di MikroTik 2 networknya berapa, nanti dia secara otomatis punya routing tabelnya, mengupdate ya. Setelah Anda lakukan ini baru bisa di ping. Nanti posisinya ya belum bisa ping dari ujung ke ujung ya, dari PC 1 ke PC 2 ya. Setelah di routing AS bisa ya. Mungkin setelah itu Anda hapus lagi, itu nggak bisa lagi ya. Setelah ditambahkan lagi ya, itu nanti seharusnya bisa lagi. Nah kayak gitu. Nah latihannya mungkin sampai RIP dulu aja nggak apa-apa ya. Kalau mungkin sudah berhasil semua bisa dilanjut OSPF juga boleh ya. Tapi wajibnya Anda coba ya latihannya sampai yang RIP kayak gitu. Gitu ya sampai lab 2 ya. Gitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan mungkin? Silahkan. Ada pertanyaan? Halo, silahkan. Belum ada, Pak. Belum ada. Yang lain mungkin?